Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ari Dwi Nurasi, SSIM Biotek, selaku dosen pembimbing mata kuliah genetika, serta teman-temanku dari prodi biologi yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Lidayat dengan nomor induk mahasiswa 2010105 ingin memaparkan hasil tugas saya, di mana menjelaskan proses transkripsi. Jika tetap sehat, tubuh kita memerlukan banyak zat, salah satunya adalah protein, sehingga protein harus dibuat dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein disebut sintesis protein. Mengapa tubuh kita memerlukan protein? Karena protein merupakan peranan penting dalam tubuh, di antaranya sebagai transportasi zat, pembentukan enzim, dan untuk kekebalan tubuh. DNA merupakan molekul yang berisi atau menyimpan informasi genetika dari suatu makhluk hidup. DNA menentukan identitas makhluk hidup, contohnya apakah makhluk tersebut bakteri, tanaman, atau manusia. Selain itu, DNA berisi instruksi respon, misalnya apakah makhluk hidup dapat berfotosintesis, menghindari dari zat berbahaya, atau melakukan perkembangbiakan. Bagaimana cara sel membaca dan melakukan interaksi tersebut? Langkah awalnya adalah melalui proses transkripsi atau menyalin DNA menjadi RNA. Mengapa harus disalin? Karena pada saat sel membaca instruksi dari DNA, tidak berarti seluruh segmen DNA harus dibaca dan hanya sebagian saja yang disalin. Transkripsi merupakan bagian dogma sentral biologi. Transkripsi merupakan proses di mana DNA membentuk RNA. Proses ini adalah jalur umum dari dogma sentral biologi. Sebaliknya, pada proses di mana RNA membentuk DNA disebut dengan proses transkripsi balik, merupakan jalur khusus dogma sentral biologi. Transkripsi terjadi pada nukleus di mana RNA digunakan sebagai template untuk membuat mRNA, kemudian masuk dan diterjemah di sitoplasma. Informasi yang terkandung dalam mRNA digunakan untuk membuat polipeptida, selama transkripsi DNA dalam gen digunakan sebagai template untuk membuat mRNA. Untai dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan transkripsi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang di nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Tahap inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Kemudian, RNA polimerase akan melakukan pembacaan pada 5 aksen ke 3 aksen. Proses ini dikenal sebagai elongasi. Transkripsi berakhir saat RNA polimerase sampai di daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung unsur 3 basan nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan transkripsi atau penerjemahan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Transkripsi terjadi di nukleus, di mana DNA digunakan sebagai template untuk membentuk mRNA, kemudian masuk ke sitoplasma untuk melakukan penerjemahan atau translasi. Informasi yang terkandung dalam mRNA digunakan untuk membuat polipeptida. Selama transkripsi, DNA dalam gen digunakan sebagai template untuk membuat mRNA untai dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi yaitu di mana wilayah promotor fungsi gen sebagai situs pengenalan dan pengikatan RNA polimerase. Mayoritas ekspresi gen adalah dikontrol dengan mengizinkan atau memblokir akses ke situs ini oleh RNA. Peningkatan polimerase menyebabkan DNA ganda atau double helix untuk bersantai dan buka. Selama itu, proses elongasi RNA polimerase. Selama untai DNA cetakan sebagai basa komplementer berpasangan dengan RNA polimerase, menghubungkan nukleotida 3 ujung utama RNA yang sedang tumbuh molekul. Setelah polimerase RNA mencapai bagian terminator dari gen, maka proses transkrip mRNA selesai dan RNA polimerase untai DNA dan transkrip mRNA memisahkan diri satu sama lain.
Untai RNA membawa pesan yang dibuat selama proses transkripsi, termasuk wilayah yang bernama ekson, kode untuk protein, dan bagian non-coding yang disebut intron. Dalam memesan mRNA yang akan digunakan dalam terjemahan, intron non-coding perlu dihapus dan modifikasi, seperti 5' cap dan 3'. Polyecor ditambahkan pada posisi ini, disebut intron splicing, dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome. Kompleks ini menghilangkan segmen intron dan bergabung dengan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan sebuah untaian RNA yang matang. Selanjutnya meninggalkan nukleus melalui pori nuklir dan masuk ke sitoplasma untuk melalui proses terjemah atau translasi. mRNA untai diterjemahkan menjadi protein basa nitrogen adalah dikelompokkan menjadi 3 kode huruf yang disebut kodon. Kode genetik mencakup 64 kodon paling banyak. Kode kodon untuk asam amino tertentu terbagi menjadi 4 kodon khusus, 1 untuk kodon start dan 3 untuk kodon stop. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ari, Donasi SFI MBT, selaku dosen pembimbing mata kuliah genetika, serta teman-teman semuanya. Saya mohon maaf karena dalam penyampaian presentasi ini masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf dan mohon bimbingannya untuk teman-temannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.